keturunan daripada Zeus, Hercules. Kenapa harus jadi Yesus anak orang? Mana ada Tuhannya Yahudi menjadi orang, jadi anak orang, menerima dia sebagai Mesias aja kagak, apalagi menerima dia sebagai Tuhan. Kristen datang dari pola Romawi Yunani yang mengakui dewa-dewa mereka menjadi manusia. Itulah Yesus yang kau dewakan. Nah, jadi begitu, Bung. Coba Anda lihat di dalam Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 6 nomor 3. Coba Anda lihat di sana. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku sebagai Tuhan belum menyatakan diriku. Aku menyatakan diriku, aku memperlihatkan diriku, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku belum menyatakannya kepadanya. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maka nama Tuhan itu harus hanya kepada Tuhan. Jangan kau katakan binatang itu Tuhan, jangan kau katakan manusia itu Tuhan, jangan kau katakan malaikat itu Tuhan, jangan kau katakan tumbuhan itu Tuhan. Jangan, Tuhan ya Tuhan, tidak boleh kau sebut sembarangan. Maka Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar Tuhan, tapi nama pribadinya Innani anallah la ilaha illa ana. Mau bukti? Coba Anda lihat di Keluaran 6 nomor 3. Wa era el Abraham, el Yisa, wa el Yakub, ba el Sad usami Yod-Heh-Vav-He lo naudatilahem. Aku tidak menyatakan nama Tuhanku, nama ketuhananku, namaku sebagai sembahan itu tidak kunyatakan kepada mereka. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama, itu cuman gelar. Apa pembuktiannya? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Nama yang mana? Yod-Heh-Vav-He. Siapa bilang? Di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ justru apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, wa yomer Abraham Adonai. Apa kata Abraham? Adonai Yod-Heh-Vav-He. Loh, kok Abraham justru manggil Yod-Heh-Vav-He di situ? Artinya Yod-Heh-Vav-He itu adalah Tuhan. Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan, Khalik, Rob. Tidak boleh kemudian dikatakan kepada yang lain selain daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan itu nama pribadi. Makanya orang Yahudi menyebutnya Hashem. Nama itu yang mana? Nama Tuhan. Tuhan, ada makhluk. Makhluk ini terbagi. Kalau Tuhan cuma satu. Kalau makhluk ini terbagi, ada tumbuhan, ada binatang, ada kemudian manusia, ada malaikat, ada jin. Itu makhluk. Kalau Tuhan cuma satu, maka jangan kau menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jangan kau panggil dia sebagai bacok, jangan kau panggil dia lai, jangan kau panggil dia jurais, jangan kau panggil Tuhan itu sebagai timbul. Jangan. Tuhan itu nggak boleh dipanggil dengan nama sembarangan. Maka muncullah nama-nama Asmaul Husna yang melekat pada diri Tuhan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Adonai, El Elohim, Elion, Elohe, Olam, El Eroi, El Shaddai, dan seterusnya. Jangan kau sebut nama sembarangan. Yesus Putra Bapa, Yesus Kristus. Itu bukan nama-nama Tuhan itu. Itu nama-nama orang Yunani yang dinisbahkan kepada Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kiranya saudara memperbanyak belajar. Sedikit lagi. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dinyatakan dalam Kejadian 1, dalam Kejadian 2, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan kalau Anda jeli melihat dalam pengakuan Lukas di bab 10 nomor 21, Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Contoh, Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, karena memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Keluaran 19:24, rakyat tidak boleh menghadap Tuhan supaya jangan dilandanya atau jangan dibunuh, jangan mati dalam keadaan melihat Tuhan, tidak boleh. Makanya dalam Keluaran 20, udah sayang, thank you. Jangan kau berbicara dengan kami wahai Tuhan, sebab nanti kami mati. Makanya di Keluaran 33, 20-23 dikatakan, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bahkan Yesus sendiri menyangkal kalau dia itu pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat-sifat gaib yang tidak bisa ditembus oleh panca indera manusia, tetapi bisa dirasakan oleh manusia yang berdimensi kenabian seperti Yesus, Nabi Abraham, kemudian Yakub, Ishak dan seterusnya. Itu bisa, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya jangan lebay dalam hidup ini.
Jangan lebay. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi kodok, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah jadi tompel, nggak pernah dia di celana, nggak ada itu. Jangan lebay, jangan lebay. Tuhan itu cukup satu aja, jangan ditambah-tambahin. Tuhan pernah datang inkarnasi, banyak dalil dalam kitab kami. Endingnya pengakuan Yesusnya yang Anda terima, jangan pengakuan penulis. Apa kata Yesus? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8. Jadi jangan comot-comot ayat nih, jangan comot-comot dalih, jangan comot-comot konsep di dalam kitab Anda sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan, semua firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika menyampaikan seabrek firman yang diterima dari Tuhan, disampaikan kepada Bani Israel semuanya percaya yang menerimanya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan Anda comot-comot ayat. Oh tidak, Yesus itu banyak kok dalil di dalam kitab Bible kami, Yesus itu Tuhan. Jangan, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagian Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerima firman, segala firman telah ia sampaikan, dan muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman kepada orang yang mengelilingi dia, agar orang-orang itu percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan lebay. Utusan Tuhan tidak usah lagi dilantik jadi Tuhan, cukup satu aja. Dialah Allah, tak ada lagi Tuhan yang lain. Dialah Allah. Dialah yang datang ke atas muka bumi ini mengutus para utusannya, nabinya dan rasulnya. Enggak usah lagi kemudian ditambah-tambahin. Ada jadi ini, jadi kodok, jadi apa, jadi burung merpati, segala macam. Enggak usah yang kayak gitu-gitu kali. Ajarkan aja. Yesus mengajarkan satu, Tuhan itu adalah satu, tak ada Tuhan selain dia. Sedangkan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu kita harus mengenal dua. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Yohanes 17 nomor 3. Kalau Anda masih mengenal di luar daripada itu, masih mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, maka siap-siaplah masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian, di tempat saya sudah waktunya maghrib. Saya mohon izin kepada Dewan Guru yang ada di sini. Sebenarnya saya tadi mau tidur, tapi dipanggil sama Bang Handi lagi mau japri, makanya saya masuk kembali untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan edukasi kepada kita, sehingga kita bisa sampai kepada rahmatan lil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ndak. Silahkan Bang Andi. Mau ditanggapi ya? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya ini apa ya? Kalau saya itu mengatakannya sebagai logical fallacy ya, kesesatan berpikir. Kenapa? Karena di satu sisi mengatakan mengenai teos itu kenapa itu dianalogikan dengan Yahweh. Nah, teos itu sendiri itu kan kalau di dalam Alkitab kan diterjemahkan sebagai Allah, itu kan adalah gelar atau sebutan, bukan nama, kan gitu. Jadi nggak nyambung itu satu. Yang kedua, mengambil kata Theos dan Yesus itu kan dalam bahasa Yunani. Nah, terus waktu dikutip-kutip ayat di dalam Perjanjian Lama segitu banyak, itu kan diakui sebagai Yesus, disamakan Yesus dengan Isa, kan begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, jangan pakai ilmu. Saya lihat nih banyak yang digunakan adalah ilmu CCP, saya sebutkan ya. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu dicomot-comot, kemudian dilakukan dicocok-cocokkan gitu ya, comotologi dicocok, lalu P-nya itu dipelintir artinya. Jadi tadi misalnya di dalam mengenai nama kan, itu jelas-jelas di dalam Bible di Perjanjian Lama itu mengatakan namanya adalah
Yahweh untuk selama-lamanya. Saya bacakan loh ayatnya banyak. Tetapi itu dibantah, itu nggak perlu ditafsirkan lagi. Saya kasih tahu, tidak ada satupun nama Allah di dalam bahasa aslinya Bible ya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, apalagi perjanjian lama, nggak ada satupun. Begitu juga sebaliknya, nggak ada nama Yahweh. Jadi memang sesembahannya itu berbeda ya. Silakan itu lebih didalami lagi di situ ya. Jangan mengambil ayat-ayat dari Alkitab lalu dipakai untuk mencocok-cocokkan gitu ya, memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran, padahal kita berbeda kan gitu ya. Saya tadi sudah sampaikan di dalam Shema Israel saja, orang Israel nggak berani manggil nama YHWH, mereka mengganti dengan Hashem, atau dalam Shema Israel diganti dengan Adonai, dan itu semua plural. Jadi mau dibantah gimana? Esa atau Ehad ya, yang dimaksud di dalam Bible itu kan berbeda. Itu kan menunjukkan Esa yang seperti apa itu. Kenapa ada Trinitas? Karena ada ayat-ayat seperti di Kejadian 3:22, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Itu mau dibantah seperti apa lagi? Ya, coba dibaca tuh Kejadian 3:22. Kemudian mengenai nama ya, saya udah sebutkan tadi Keluaran 3:15 ya mungkin. Ini ya, Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku ya, itulah namaku untuk selama-lamanya. Silakan dilihat di dalam Bible Hub dalam bahasa aslinya, apakah itu berbeda ya. Silakan, tadi sudah saya bacakan banyak sekali ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ya, Yohanes 5:46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia, yaitu Musa, ia telah menulis tentang aku. Jadi kalau dibaca lagi dalam Lukas itu kan Yesus mengatakan, kalau baca dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu kan menulis tentang dia ya. Jadi di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu pusatnya adalah Yesus yang datang sebagai Mesias ya. Itu ada ditulis di dalam Bible. Makanya orang Israel sampai sekarang itu menantikan Mesias itu yang ditulis dalam nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama ya, di tanah itu ya. Itu ya, mungkin sampai situ. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mau sholat maghrib ya, dipersilakan lah, mungkin kita jeda dulu lah ya. Oke, thank you. Ntar dulu Pak Yohanes. Izin boleh nanya ke Pak Yohanes, Bang Andi? Ya silakan. Pak Yohanes, selamat sore Pak. Sore. Ya, boleh bertanya